keluarga Indonesia bahagia. Hari-hari ini semua sedang kebingungan ya, atau mungkin ketakutan atau khawatir. Kenapa? Karena memang di seluruh dunia sedang ada wabah yang kita tahu bersama, yaitu COVID atau virus corona. Cukup mengejutkan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang baik, pendeta juga dipanggil Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di awal pertengahan Maret sampai akhir Maret itu seperti bertubi-tubi. Sehingga banyak pertanyaan, kenapa dia akan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia orang baik, dia pelayanannya luar biasa, dia orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang baik, orang takut akan Tuhan mengalami musibah atau dipanggil Tuhan? Dalam hidup ini ada berbagai misteri yang mungkin kita tidak bisa akan mendapat jawabannya secara puas 100%. Tetapi saya percaya lewat pendalaman Alkitab kita akan mencoba mengerti jalan pikiran Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa menerima keadaan atau menyiasati keadaan dengan respon yang tepat karena pemahaman akan firman Tuhan. Hari-hari ini kita perlu mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai bertemu secara pribadi. Pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Hati kita dengan hati Tuhan. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Maka firman Tuhan melalui Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita akan belajar mengenai Ayub yang kebetulan mengalami musibah yang tidak kalah dahsyatnya dengan yang terjadi hari-hari ini. Maafkan saya, bukan saya meremehkan ya, saya menaruh empati, simpati, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap bapak ibu yang saudaranya, pasangannya, anaknya, orang tuanya mengalami musibah. Tujuan kita adalah belajar dari Ayub yang mendapat kekuatan dalam menghadapi semua masalah dan justru akhirnya dipulihkan Tuhan bahkan 2 kali lipat. Ayub mengalami masalahnya di pasal 1, pasal 2, bergumul dengan sahabatnya pasal 3 sampai pasal 37, pasal 38, pasal 39 Tuhan berbicara kepada Ayub, pasal 40 Tuhan meresponi Ayub. Ayub pasal 42 itu Ayub dipulihkan. Kapan Ayub dipulihkan? Setelah dia bertemu pribadi dengan Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5 mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 1 ayat 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jangan lihat apa keadaanmu hari ini, tapi lihatlah kesanggupan Tuhan. Jangan lihat seberapa parah engkau hari ini, tapi lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau Tuhan saja sanggup memulihkan, menyembuhkan keadaan Ayub, ekonominya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, saya percaya bahwa Tuhan juga sanggup memulihkan bapak ibu saudara. Tapi berikan alasan kepada Tuhan untuk memulihkan kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau sembuh nanti, kalau kita dipulihkan nanti, kalau kita diberi kehidupan baru nanti, apa nasar kita kepada Tuhan? Apa janji kita kepada Tuhan? Maka Ayub berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, Ayub mau hidup selanjutnya itu sesuai rencana Tuhan. Tuhan memanggil saudara, menebus saudara, menghapus dosa saudara. Tuhan Yesus mati, tidak main drama. Tuhan yang mulia, Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang hebat, rela menjadi manusia untuk membeli saya dan saudara, untuk menebus saya dan saudara, memanggil dalam kerajaan kekekalan, bukan tanpa maksud. Dia punya rencana supaya kita menjadi imam bagi kerajaan sorga di dunia ini, supaya kita melayani dia, supaya kita melayani sesama. Itulah rencana Tuhan yang memanggil setiap kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu kekal. Apa itu buah yang kekal? Perubahan diri kita atau buah roh, perubahan orang lain atau buah pelayanan, orang yang lahir baru yang kita bawa ke sorga itu buah kerajaan atau buah pelayanan. Seperti Paulus juga berkata bahwa engkau ini buah pelayananku yang pertama di Asia, orang yang dilayani dan lahir baru menjadi buah pelayanan Paulus. Apa yang kita kejar dalam hidup selama ini? Ayub orang yang kaya raya,
Mungkin waktu itu dia mengejar kekayaan, mungkin, ini tafsiran saya. Tapi setelah semuanya habis, Ayub tidak minta kaya raya, Ayub tidak minta sembuh. Dia hanya berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, Ayub hidupnya mau menyelesaikan rencana Tuhan. Ayub mau hidupnya melakukan rencana Tuhan. Dapatkan titik itu. Ketika dalam pergumulan dapatkan titik itu. Dan datanglah kepada Tuhan untuk berdoa. Sampai berjumpa dalam pembelajaran Alkitab mengenai Ayub dalam sesi selanjutnya. Tuhan memberkati. Warga Indonesia bahagia.